apa? Kakak, adik, kalian ini tugasnya cuma malas-malasan aja. Gara-gara kalian nih ibu dimarahin sama suami ibu. Kita bilang enggak ya enggak. Pokoknya kami berdua nggak mau. Tolong mengerti ibu. Nanti nasib kami berdua gimana? Pokoknya kali ini kalian harus mengerti perasaan ibu. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Quran Surat Al-Maidah ayat 87. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali rasanya saya Mario Weris dan rekan saya Angel Elga kembali menemani Anda pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, saya tidak sendiri. Pada pagi hari ini ada juga Ustadz ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita kedatangan narasumber yang akan menceritakan pengalaman hidup beliau yang dengan nama samarannya Ibu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sudah diberikan kesempatan untuk bisa datang ke acara Tawakal untuk menceritakan pengalaman hidup yang saya alami. Saya seorang janda yang menjanda sekitar 25 tahun dan mungkin merindukan belayan kasih sayang setelah anak yang sulung mulai dewasa, dan akhirnya saya memilih untuk mencoba mencintai seorang lelaki. Nilai kamu gimana kemarin? Kayaknya jelek deh. Ya kamu gimana sih? Belajar dong. Waalaikumsalam. Ibu. Iya, sedang apa kalian sayang? Kita lagi ngomongin ini nilai ke dia kemarin. Oh iya. Ibu dari mana? Biasa, ibu habis jalan-jalan. Oh iya, ini ibu adalah oleh buat kalian makan berdua ya. Ibu tahu aja. Makasih Bu. Ibu, ini siapa ya? Oh iya, ini perkenalkan calon suami. Apa? Calon suami? Kenalin. Hana. Enggak. Ibu minta tolong sekali-sekali ini untuk ibu ya Allah, Hana. Kamu izinkan ibu untuk menikah kembali karena ibu nggak bisa hidup sendiri lagi. Hana, tolong ibu, Hana. Bu, kita bilang enggak ya enggak. Pokoknya kami berdua nggak mau. Tolong mengerti ibu. Nanti nasib kami berdua gimana? Pokoknya kali ini kalian harus mengerti perasaan ibu. Ibu tetap menikah dengan laki-laki ini. Ibu ini egois ya, jadi ibu lebih pentingin dia daripada kita. Iya. Ibu lebih mementingkan dia daripada kalian. Bener jahat. Hana! Setelah saya menikah, itulah awal permasalahan yang saya alami di rumah tangga saya. Berawal dari situ dan akhirnya saya berpisah dengan anak-anak saya usir, dan sudah setahun kita nggak ada komunikasi, lost kontak sama sekali. Ibu Dina mengusir anaknya Iya, karena sudah sering terjadi pertengkaran di dalam rumah itu. sejak saya menikah. Sebelumnya selama saya menjanda itu aman-aman aja. Kita hidupnya rukun, bahagia gitu. Tapi sejak saya menikah saya nggak tahu berawal dari mana. Tahu sering terjadi konflik. Dan akhirnya ada klimaksnya, saya sempat mengusir anak saya dua-duanya dari rumah. Ibu, Iya, Pak. kenapa sih ibu yang harus nyapu? Kenapa nggak anak-anak ibu aja yang nyapu? Mereka malas-malasan di kamar. Udahlah, Pak. Ibu masih bisa mengerjakannya. Iya, tapi bukan ibu yang harus nyapu. Kamu gimana sama istri kamu? Kan aku baru putus. Kakak, adik, kalian ini tugasnya cuma malas-malasan aja.
Gara-gara kalian nih ibu dimarahin sama suami ibu. Siapa suruh nikah sama dia? Masalahnya dia sendiri. Apa urusan kamu? Itu urusan ibu. Aduh, ibu, ini kan hari libur, emang kenapa sih? Mau libur mau enggak, tugas kalian tuh bantu ibu, bukan malas-malasan kayak gini. Ayo cepat sekarang. Ibu sakit. Ayo. Apaan sih? Kamu juga nih. Ayo cepat. Malas bener. Ibu Dina, maaf, ini kita semua pengen tahu. Ibu Dina dulu bertemu dengan suaminya itu di mana? Kebetulan teman seprofesi di usaha kita punya sama-sama punya usaha properti dan dengan tower yang berbeda yang kita pegang. Saya merindukan seseorang yang bisa saya curhat karena begitu banyak konflik yang ada saya telan sendiri. Konflik artinya dalam kehidupan ya yang harus saya jalani. Saya nggak bisa curhat dengan anak karena anak mungkin belum waktunya untuk berpikir tentang keadaan keluarga. Dan kebetulan saya bertemu dengan beliau. Beliau bisa mendengar curhatan saya. Di saat situlah saya jatuh cinta. Bu, ibu memang sebelum ibu menikah memang anak-anak ibu setuju untuk ibu mengizinkan Sama menikah sekali kembali? tidak setuju. Tidak setuju. Sampai mereka meninggalkan rumah pun sama sekali mereka tidak menyetujuinya. Pak Ustadz, Iya. dengan cerita tadi Ibu Dina, berarti kan kita bisa mengambil kesimpulan semuanya Pak Ustadz ya. Jadi apa sih hak dan kewajiban buat seorang ibu terhadap anak-anaknya yang memutuskan menikah kembali gitu, tapi tidak disetujui oleh Seringkali ketika pasangan suami istri kemudian salah satu diuji Allah mungkin meninggalkan duluan atau karena terpisah kemudian punya anak-anak, maka biasanya apalagi seorang istri dia pada titik tertentu dia perlu sandaran. Sandaran apa? Untuk menyandarkan keluh kesahnya, untuk sandaran kasih sayang, sandaran untuk tempat berpijak dan lain-lainnya. Tetapi ada satu hal penting yang diperhatikan adalah pentingnya berkomunikasi dengan anaknya. Ibu Dina ini punya anak, memang di dalam hadis Nabi dan petunjuk agama tidak ada kewajiban untuk meminta izin pada anak, tidak ada. Yang ada adalah izin kepada wali, dan wali pun ketika wali itu ada perbedaan. Jadi ketika calon pengantin itu seorang al-bikru, seorang perawan atau anak gadis, maka harus atas izin dia. Meskipun dia tidak bisa memberikan izin secara vulgar, tetapi wasuku tu ala maturido. Kalau diam, misalkan ditanya diam, berarti itu sudah ridhonya. Lah, sedangkan ketika seorang janda, maka tidak bisa kita paksa, tapi kita menunggu pertimbangan daripada karena dia punya pengalaman, maka dia berhak untuk memberikan pertimbangannya. Ketika dia tidak setuju, misalkan, maka wali nggak bisa maksa pada anak yang sudah janda tadi itulah. Tetapi ada kisah menarik pada masa Rasulullah SAW, ada seorang sahabat namanya sahabat Anas. Ketika Anas dewasa dan mau menikah menghadap pada Rasulullah SAW, dan ternyata pilihan Anas ini adalah pada seorang wanita, adalah seorang janda. Maka kemudian Rasulullah SAW menyatakan, wahai Anas, tidakkah engkau ingin memilih kepada al-bikra yang gadis supaya engkau bisa bermanja-manjaan lebih lama bersama dia? Kemudian apa jawab Anas ini? Ya Rasulullah, aku tidak sekedar mencari istri untukku, tetapi aku ingin mencarikan ibu untuk adik-adikku. Apalagi mohon maaf dari kisah Bu Dina ini tentu seharusnya yang pertama kali adalah membangun komunikasi dengan anak. Mengapa anak itu penting? Sebab anak inilah yang investasi real dari kita. Anak inilah yang akan tidak hanya investasi dunia, tetapi juga investasi akhirat yang akan memasok kebaikan pada kita. Nah, ketika anak diusir apa terjadi? Berarti ada kedoliman di sana, anak tidak ada tempat sandaran yang seharusnya. Ketika ayahnya tidak ada sandaran paling utama adalah pada ibunya, tetapi ibunya ternyata menyandarkan pada yang lainnya, kemudian menghilangkan esensi daripada pada anaknya, akhirnya apa yang terjadi? Yang terpisah. Nah, ketika terpisah, pada saat mohon maaf Bu Dina dengan suaminya mungkin masih mesra dan seterusnya, mungkin gak ada persoalan. Tapi yakinlah para pemirsa, di kemudian hari kitab sandaran kita adalah ketika sudah menjelang usia senja, sandaran kita adalah pada anak, dan saat itulah kita akan membutuhkan kehadiran anak dan kita akan mencari, dan kemudian penyesalan biasanya terjadi di kemudian hari. Maka kisah pada pagi hari ini Mas Mario dan Mbak Angel ini memberikan pelajaran inspirasi untuk kita semua. Bu Dina, waktu Ibu Dina menikah itu mungkin Ibu Dina pernah bertanya sama anak-anak Ibu Dina kenapa tidak mengizinkan, ataukah mungkin mereka takut Bu Dina kekurangan perhatian sama mereka, atau bagaimana? Ibu Dina pernah coba tanyakan ke mereka?
Kalau bertanya dalam artian menyuruh menyetujui sih tidak ada paksaan sih, tetapi saya sekedar menyampaikan bahwasannya mama akan menikah dan memang terutama yang bungsu itu menolak mati-matian. Walaupun di saat bapaknya meninggal itu sebenarnya dia belum tahu apa-apa, belum mengenal bapaknya, tapi mungkin dia sudah merasa nyaman kali dengan ibunya. Dia menolak. Kalau yang sulung, jawabannya saya sudah nyaman bertiga. Tidak ingin ada orang asing lagi di kehidupan kita. Tetapi mungkin karena ya seperti kata Ustadz ya, saya mungkin puber kedua, saya terlanjur cinta banget. Emangnya biasanya permasalahannya apa sih Bu antara ibu, anak dan juga suami ibu? Konfliknya apa? Sebenarnya sepele yang tidak pernah saya usik di saat kita masih bertiga. Kayak bangun telat, kayak nggak nyapu, karena di rumah juga kan ada pembantu. Itu hal-hal sepele yang tidak pernah saya usik. Kalau misal yang sulung pulangnya lembur agak malam ya besoknya libur, nggak apa-apa, dia bangun pagi, yang penting sholat subuh dulu nanti tidur lagi. Yang mempermasalahkan suami baru atau ibu? Sebenarnya saya tidak mempermasalahkan, tapi mungkin saking saya cinta dengan suami, pengaruh dari suami itu kok anak, karena suami tidak pernah marah langsung ke anak, tetapi saya yang dijadikan kuping dia atau mulut dia untuk bisa disalurkan Nanti suami ke ibu cerita anak. sama ibu, terus ibu melampiaskannya ke anak ibu. Iya, karena ya itu saya bilang, ya kalau memang mungkin itu saya bilang mungkin karena cinta, suami sering bilang ya kalau memang nggak bisa diatur, nggak bisa jadi anak saya, ya udah mending saya pergi dari sini. Nah itu yang selalu ada ketakutan. Saya baru merasa nyaman setelah puluhan tahun saya sendiri ya. Di saat ketemu suami nyaman, terus ya nggak tahu itu ancaman dia atau gimana. Saya ketakutan kalau mau ditinggal beliau. Sebenarnya ini lebih secara halus, tapi suaminya nggak mau marahin anaknya, tapi minta dari Bu Dina sendiri ya Bu ya. Dengan Ibu usir itu udah berapa lama nggak ketemu anaknya, nggak pulang? Sampai sekarang udah setahun. Sudah setahun. Lost kontak. Bu Dina berusaha untuk cari tahu nggak? Di awal-awal tidak, sama sekali tidak. Saya tidak berusaha mencari tahu. Saya pikir itulah sombongnya saya. Mereka belum ada kerjaan, yang bungsu masih kuliah. Tidak mungkin kalian tuh bisa hidup di luar. Jadi ada kesombongan, kalian pasti pulang. Nah Pak Ustadz ini bagaimana nih Pak Ustadz? Sosok seorang ayah kan harusnya menjadi pemimpin keluarga nih Pak Ustadz. Nah, tapi di sini kan bisa dibilang ini bukan ayah dari anak kandung ini tersebut. Dan di sini kalau dalam Islam bagaimana Pak Ustadz? Ketika seorang ibu punya anak kemudian menikah dengan calon suaminya dan menjadi suaminya, ketika sudah terjadi bergaul, maka ini sudah menjadi apa yang dimaksud dengan mahramnya kepada tadi. Apa mahram itu? Artinya apa? Kalau misalkan di rumah misalkan anak misalkan penggapai hidup maka itu dibolehkan karena sudah mahram tadi. Karena mahram itulah maka tidak boleh menikahi anaknya, tidak boleh apa dan seterusnya, ada larang-larang dalam konteks di sana. Termasuk juga ada kewajiban-kewajiban. Ayah tiri itu sama kewajibannya seperti ayah sendiri. Bedanya ayah tiri itu tidak bisa menjadi wali. Yang kedua, anak tidak bisa mewarisi daripada harta ayah tirinya. Itu yang harus digarisbawahi. Anak hanya bisa mewarisi dari hartanya Bu Dina, tidak bisa pada ayahnya gitu. Bu Dina bisa mewarisi dari harta suaminya, tetapi anaknya tidak bisa karena anak ini bukan pertalian darah daripada ayahnya gitulah. Lah konteks pembelaan inilah, maka inilah yang menjadi penting sekali untuk diperhatikan. Kadang-kadang apa? Kadang-kadang mohon maaf misalkan ayah tiri tadi segan, pasti akan segan karena merasa bukan anaknya dan seterusnya, sehingga tumpuannya adalah kepada ibunya. Lah karena ibunya sudah jatuh cinta yang luar biasa, pasti akan tidak mendengarkan pada anaknya. Jadi bisa kita bayangkan bagaimana anak yang ditinggalkan bapaknya, kemudian tumpuannya pada ibunya, ternyata ibunya menumpukan harapan pada suaminya dan anak dihilangkan. Kira-kira apa yang terjadi? Hancur perasaan seorang anak itu. Maka kemudian akhirnya apa? Di luar yang diprediksi oleh Bu Dina tadi, sehingga anak ini keluar, ya nekat pada saat itu karena merasa apa? Saya tidak ada happy lagi di rumah, tidak ada tempat bergantung saya di rumah, udah nggak ada lagi harapan hidup. Untuk apa saya di rumah ini? Saya bela akan menempuh cara bela. Kalau di luar tadi tertangkap dengan lingkungannya tidak baik, bisa kita bayangkan apa yang terjadi kan? Lah inilah yang seharusnya menjadi perhatian yang luar biasa.
suaminya, mohon maaf, suaminya Bu Dina seharusnya mengerti bahwa dia menikah dengan Bu Dina tidak sendirian. Dia punya anak, maka harus membesarkan lapang hati dia, lapang dada dia untuk menerima kehadiran anak gitu loh. Yang kedua harus difahami, ini juga sekaligus sebagai ladang amal gitu, ladang amal yang akan mengantarkan pada dia mewakili bapaknya. Apalagi mohon maaf, dua anak ini statusnya adalah anak yatim. Makanya bahkan di dalam Al-Quran sangat tegas sekali, wala taqulu amwalal yatama dzulman innama yaquluna fi butunin nar. Jangan setitik pun Anda memakan harta benda dari anak yatim, yaitu peninggalan dari ayahnya. Sebab kalau itu engkau pernah mencicipi memakannya, maka sama dengan engkau memakan bara api. Apa maknanya? Maknanya adalah pesan Tuhan, begitu kuatnya perhatian kepada anak yatim dan orang yang memelihara dan membina anak yatim, maka kata Nabi, ana wa kafilul yatim hakadha. Nanti di akhirat aku bersama anak yatim itu kayak tiga gini, kafil penyantun anak yatim dan Nabi berada di sampingnya. Itu artinya adalah kalau dalam konteks suaminya Bu Dina tadi ini adalah sebagai kafil dia. Bapak tiri sebagai kafil, kalau difahami inilah ladang amal bagi suaminya. Tetapi sebaliknya, kalau yang kondisi macam ini, maka berarti dia telah mengabaikan tanggung jawab agama kepada anaknya daripada anak istrinya ini. Betul. Mungkin nggak Bu Dina ini ada keinginan untuk menyampaikan lagi ke anak-anaknya atau bagaimana kalau saat ini anak-anak Bu Dina lagi menonton, gitu ya, insya Allah lagi menonton, apa yang Bu Dina ingin sampaikan? Mama kangen. Mama tahu mama sudah salah. Mama pingin kalian pulang. Adik, kakak pulang. Mama udah rindu. Mama udah kangen. Mama minta maaf, mama udah salah. Mama minta maaf sudah menimbulkan konflik di keluarga kita. Mama sayang kalian. Mama tidak ingin berpisah. Kalau kalian menonton, hubungi Mama. Mama rindu dengan kalian. Mama rindu. Pulang nak. Pulang, di mana kalian pulang? Ibu kangen, kangen, di mana kamu? Kakak di mana? Kakak di mana? Sila, ya silakan duduk dulu ya. Alhamdulillah bisa ketemu dengan ibu ya. Sila, gimana perasaan Sila sekarang? Senang sudah ketemu ibu? Sudah minta maaf sama ibu? Ya, coba cium tangan ibu sekarang. Sekarang Sila sudah ketemu, ada nggak yang mau disampaikan sama ibu? Saya sebenarnya nggak pada rasa benci sama ibu. Saya nggak marah teman. Tapi saya benci sama sama suami ibu. Kenapa Sila sampai benci suami ibu? Karena suami ibu itu yang kata ibu baik, perhatian. Itu nggak seperti itu. Kenapa? Apalagi yang harus kamu jelekkan? Bapak tuh baik loh. Enggak, Bu, Bapak itu nggak baik. Ibu tahu waktu ibu kerja. Bapak hampir mau. Assalamualaikum, Bu. Aku pulang. Salam. Apa sih? Ya, sudah. Berangkat dulu ya. Loh, Ibu mau kemana? Ya kerja lah. Loh, kakak mana? Kamu pergi. Dah, Terus aku di sini sendiri dong. itu ada ayah kamu. Itu orang lain, Bu. Ayah kamu tuh baik. Kamu ini kenapa sih? Ibu jangan pergi. Udah, Ibu kamu diam. Jaga rumah. Jangan, jangan. Mana capek banget lagi. Wah. Oh, mau ngapain? Nggak apa-apa, kamu
cantik banget sih hari ini. Jangan macem-macem ya. Nanti saya bilangin ibu loh. Gak apa-apa sayang. Jangan Om. Jangan. Jangan Om. Orang tua yang baik itu adalah orang tua yang bisa memahami dan mendengar anaknya, apalagi anaknya usia remaja. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu an itu akan menjelaskan tipologi anak dan bagaimana pergaulan untuk 3 hal. Yang pertama, ketika anak usia bayi sampai 7 tahun, perlakukan ia seperti raja. Apa mananya? Mananya adalah berikan fasilitas terbaik, pendidikan terbaik, pelayanan terbaik, bimbingan terbaik supaya nanti akan tumbuh dan berkembang dengan baik. Yang kedua, ketika anak usia 7 sampai 14 tahun, perlakuan ia seperti tawanan. Apa mananya tawanan? Mananya adalah disiplinkan dia, atur jadwal dia, karena inilah tempat ketika dia salah pergaulan, maka inilah yang akan menghancurkan masa depan dia. Karena memori bawah sadar dia, inilah tempat menyimpan. Tapi dan kemudian berikutnya kata Sayyidina Ali, ketika umur 14 tahun sampai berikutnya periode yang ketiga, perlakukan ia seperti sahabat. Apa mananya? Kalau anak kita tidak kita perlakukan sahabat, maknanya adalah orang tua harus menjadi pendengar yang baik pada anaknya. Keluh kesah seperti apa, masukan apa, keinginan apa, usulan apa, supaya apa? Orang tua tahu persis bagaimana memberikan solusi. Bayangkan kalau orang tua itu dia menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat curhat yang baik, kemudian anak ini curhat kepada orang lain, dan orang yang dicurhat ini jahat, apa yang terjadi? Hancur masa depan anak kita, dan ketika anak kita hancur, maka berarti sudah hilang harapan sebagai orang tua, bukan hanya di dunia, tapi yang termahal adalah ketika nanti di akhirat dan nggak ada. Kita kan pernah mendengar bagaimana pada zaman sahabat Umar bin Khattab ada salah seorang sahabat yang mengeluh tentang kenakalan anaknya, kemudian menyampaikan kepada Umar, dan Umar tidak serta-merta menerima, dan Umar tolong dibawa anak ini, kemudian dipanggil, wahai fulan, betul Anda nakal di rumah? Iya ya Amirul Mukminin, katanya. Mengapa Anda terjadi? Karena bapakku tidak mencarikan ibu yang baik untukku. Artinya apa? Bapaknya tidak mencarikan ibu yang bisa mendidik, bisa mengayomi, bisa mengasuh pada anaknya gitu loh. Lah, apalagi misalkan boleh saja, jadi harus dipahami misalkan seorang ibu punya anak, lupa ini bahwa yang harta termahal itu bukan suaminya. Para pemirsa diperhatikan, harta termahal bukan suaminya tapi pada anak-anaknya. Inilah yang hakiki. Maka perlu mendengar gitu loh. Lah, ini juga sekaligus tugas pada, mohon maaf, apa itu suami yang baru tadi bersama yang memiliki pada ibunya. Anda harus bersabar untuk bisa menerima dan mendengar. Ketika Anda juga berlaku kasar, maka yakinlah kebencian Allah juga akan menyelimuti kita. Dan ketika Allah marah, Allah benci pada kita, mungkin Allah tidak menegur secara langsung, tapi Allah punya keadilan dengan caranya sendiri. Sebab yang harus diingat adalah 2 anak ini adalah anak yatim, dan ingatlah doa anak yatim itu sangat mustajab, bahkan mengalahkan daripada doa ibunya pada Tuhan ketika anaknya menjadi, karena anaknya adalah yatim. Sekarang Priscilla, apa yang Priscilla inginkan ya supaya Priscilla bisa kumpul lagi dengan ibu? Apa yang Priscilla inginkan? Priscilla nggak ada benci sama mama. Kalau mama sayang sama Priscilla, sayang sama saudara Priscilla. Priscilla mohon sama mama, cerain orang itu. Jangan gila Ibu, kamu, ya, nak. Jangan gila. Kalau mama dimarahin dia terus, aku nggak usah di sini sama mama. Priscilla, itu suami mama. Ibu sabar. Ibu sabar ibu. Priscilla sini semua. Itu ibadah. Masa dia harus pisahkan saya dengan suami saya? Mungkin Priscilla punya alasan sendiri tadi yang diceritakan ibu. Priscilla kan nggak nyaman ya di rumah ya Priscilla ya. Inilah kenapa Nabi memberikan isyarat tadi dulu. Karena apa? Pentingnya komunikasi di awal. Inilah saya kira pentingnya seorang istri berkomunikasi pada calon suaminya atau suami barunya, atau seorang suami berkomunikasi pada calon istri atau istri barunya itu apa? Ini loh anak saya mau menikah lagi, tapi anak saya 2. Anda tidak bisa menerima saya saja, tapi Anda harus bisa menerima anak-anak saya. Ada contoh menarik. Rasulullah SAW menikah dengan salah satu tokoh dari Abu Umamah yang kemudian Abu Salamah, dan anaknya namanya Ummu Salamah. Ini adalah punya anak laki-laki dan kemudian ikut bersama Nabi SAW, berarti anak angkat pada Nabi SAW. Tapi apa yang terjadi? Kasih sayang Nabi luar biasa, bahkan digambarkan hadis seperti anaknya sendiri. Sampai kemudian keluar hadis tentang tuntunan bagaimana meja makan itu menjadi media pendidikan. Suatu saat anak Ummu Salamah, berarti anak tiri dari Rasulullah SAW,
ngambil makanan di ujung. Kemudian Nabi mengatakan, kul mimma yalika, makanlah dari yang terdekat padamu Ananda, bacalah doa dan lain-lainnya. Kisah inilah yang kemudian menginspirasi pada para pendidik bagaimana Rasul. Kenapa? Karena Rasul tahu Ummu Salamah membawa anaknya anak yatim, dan Rasul tahu, kata Nabi SAW, nanti di surga ana wa kafilul yatim, ini memberikan luar biasa. Dan Nabi seorang anak yatim, dan Nabi tahu persis bagaimana memperlakukannya. Jadi mohon maaf Bu Dina, ini perlu kesabaran, dan kemudian suami juga perlu, kemudian Ananda Priscilia juga perlu bersabar. Anakku, ini adalah ibumu, jadi kamu harus bersabar. Mungkin ibu sedang khilaf, maka Anda doakan, ya Allah berikanlah hidayah ibuku, ya Allah berikanlah hidayah kepada suami ibuku, agar, karena apa? Doa Anda ini juga menjadi pintu kebaikan untuk Anda, untuk saudara Anda, dan juga untuk mama dan juga yang lain. Sekarang mau maafkan, mau saling memaafkan, mau pelukan lagi ya. Ibu mohon jangan kasar lagi sama Priscilla ya, jangan ditampar lagi ya Bu ya. Sekarang Priscilla di sini minta maaf lagi sama Ibu ya. Sini Priscilla. Baik Pak Ustadz, mungkin ada nasihat yang bisa disampaikan kepada Ibu Dina. Pada pagi hari ini para pemirsa, kisah ini menjadi nasihat untuk kita semua, saya dan kita semuanya. Ada kalanya kita ingat, mohon maaf ya, Imam Abu Hanifah itu pernah pulang di rumah itu menangis. Karena di perjalanan beliau ini berjumpa dengan seorang anak, kemudian beliau menasihati, wahai Ananda, hati-hati, nanti jalan licin, nanti kamu jatuh. Kemudian anak ini juga cerdas. Wahai Imam, hati-hati dengan jubah keulamaanmu. Jangan sampai jubah keulamaanmu mengantarkan kesombonganmu dan kemudian mendatangkan neraganya Allah. Pulang menangis, ternyata dia mendapatkan pelajaran. Apa maknanya? Ada kalanya orang tua itu belajar dari anak. Dan tentu orang tua harus memberikan pelajaran yang baik pada anak, tetapi tidak menutup kemungkinan kadang orang tua hilaf, maka bisa belajar dari contoh-contoh atau yang protes yang diberikan seorang anak. Lah pagi hari ini kita bisa menyaksikan, tadi Bu Dina mungkin sedang hilaf karena begitu cintanya luar biasa pada suaminya, dan sempat hilaf dan lupa bahwa ini adalah anak termahal, harta termahal yang dimiliki di dunia dan hingga nanti untuk kepentingan di akhiratnya. Dan sekaligus pada para suami, mohon maaf, yang menikahi seorang wanita yang membawa anak yatim maupun anak bawaan, maka berhati-hatilah memegang amanah ini. Anda tidak sedang menikahi seorang wanita itu sendirian, tetapi Anda sedang mengambil amanah tanggung jawab untuk membesarkan dari anak dari istri Anda. Dan seorang ayah tiri itu sama dengan kedudukannya ayahnya sendiri, ayah kandungnya. Bedanya ia tidak ada dua hal, tidak bisa menjadi walinya, dan tidak bisa, anaknya tidak bisa mewarisi dari harta bendanya. Tetapi tanggung jawab pendidikan agama, kasih sayang, teladan, contoh yang baik kepada anaknya, dan ini adalah tetap penting. Dan yakinilah bahwa kebaikan seorang suami dan seorang istri kepada anaknya, inilah yang akan mendatangkan keberkahan Allah SWT. Nah, Bu Dina, saya kira seringlah, mohon maaf, mendekatlah kepada Allah sholat malam dengan beberapa tuntunan-tuntunan agama, dan mohonlah ampunan kepada Allah karena ibu telah hilaf, telah menelantarkan anak ibu hingga sampai kemudian mengusir tadi. Ketika ibu mengusir anak keluar dari rumah, malaikat itu marah besar pada kita. Karena apa? Ini adalah berarti telah menyia-nyiakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tadi sebenarnya kisah ibu itu merinding, apalagi sampai kemudian mendapat anak ini, anak yatim perlu kasih sayang. Saya termasuk itu punya kewajiban untuk memperhatikan anak yatim di luar. Untuk apa? Kita semua tanggung jawab kaum muslimin dari ini, apalagi ibu kandungnya sendiri. Yang kedua, nanti juga perlu pelan-pelan dengan suami ibu, nggak usah kemudian membela pada anaknya bisa-bisa, begitu dan seterusnya. Harus disampaikan, kami punya anak, kami tidak mungkin meninggalkan mereka, dan kami mohon kebesaran hati kepada suami, dan jelaskan bahwa ini juga ladang amal, ini juga akan menjadi kebaikan tidak hanya untuk ibu, tetapi juga untuk dia. Kapan? Ketika kita menjadi orang tua renta, yakinlah yang akan menolong kita bukan tetangga kita, bukan saudara kita, tapi anak kita yang akan menolong kita. Saya kira itulah tuntunan agama mengembalikan pada kita. Ketika orang berdosa, orang terjatuh dalam lorong gelap bernista, maka kembali pada tuntunan tobat Allah, Allah At-Tawwab yang menerima tobat dari setiap hambanya. Makanya kan, tubu ilallahi taubatan nas. Tubu ilallah, kembalilah kamu pada jalan tobat Allah, maka niscaya Allah akan menerima tobat kamu. Amin. Sama-sama Ibu. Ya,
Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Pada pagi hari ini kita semuanya mendapatkan pembelajaran dari Pak Ustadz ya. Pak Ustadz Jiyad, semoga keluarga yang dipertemukan ini diberikan keberkahan dan juga kesabaran dalam menjalankan kehidupannya. Baiklah pemirsa Tawakal, sampai di sini cerita pada pagi hari ini. Semoga saja keluarga Ibu Dina bisa diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala ya, dan keluarganya bisa berkumpul lagi. Amin. Ya, pemirsa, kalau begitu sampai di sini Tawakal pada pagi hari ini. Saya Mario Wiris dan rekan saya Angel Lega pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.